Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate. Mantan anggota April, Lee Hyun-joo, berbagi pernyataan untuk pertama kalinya sejak dugaan penindasan tim, mengatakan dia dilecehkan selama 3 tahun. Pada bulan Februari, ketika seorang netizen yang mengaku sebagai adik dari mantan anggota April, Lee Hyun-joo, membagikan postingan online tentang dugaan intimidasi tim yang terjadi. DSP Media segera membantah poin yang dibuat dalam postingan tersebut dan mengklaim bahwa mereka hanya mendukung mantan anggota. Saat sang adik terus berbicara dan memperjuangkan Lee Hyun-joo atas namanya, agensi akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap mantan anggota tersebut karena menyebarkan informasi palsu. Kemudian pada 18 April, Lee Hyun-joo mengunggah postingan panjang di Instagramnya merinci apa yang terjadi untuk pertama kalinya sejak tuduhan ini pecah. Halo, ini Lee Hyun-joo. Karena semua yang telah terjadi terlepas dari niat saya merasa takut untuk berbicara untuk diri saya sendiri. Saya masih ketakutan. Berdasarkan pernyataan tak terdasar yang tidak benar, agensi saya telah menggugat adik laki-laki saya yang masih berstatus pelajar bersama teman-teman saya. Orang tua pelaku intimidasi telah mengirim pesan teks kebencian kepada saya dan orang tua saya. Jadi, sejujurnya saya sangat ragu karena saya takut pada akhirnya akan menghadapi lebih banyak kesulitan jika saya memutuskan untuk menambahkan suara saya pada situasi tersebut dan mencoba untuk mengklarifikasi. Namun, saya akhirnya membagikan ini karena semua orang yang telah menunjukkan dukungan kepada saya selama ini. Saya memutuskan untuk menunjukkan keberanian dan menghadapi ini secara langsung, karena orang lain telah menunjukkan keberanian untuk membantu saya. Penindasan dimulai pada tahun 2014 ketika saya sedang mempersiapkan debut tim. Itu berlanjut hingga 2016 ketika saya mundur dari tim. Saya berusia 17 tahun pada saat itu, tinggal di asrama tim untuk menyelesaikan debut. Saya tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan saat hidup dan menghabiskan 24 jam sehari dengan para pengganggu saya. Ketika saya tidak tahan lagi, saya memberitahu orang tua saya tentang kesulitan yang saya hadapi. Mereka mencoba berbicara dengan CEO agensi saya tentang situasinya, tetapi akhirnya saya dipanggil karena menyebabkan masalah. Ketika penindas saya mengetahui bahwa orang tua saya mencoba untuk campur tangan, penindasan itu semakin parah. Akhirnya, saya hanya diperbolehkan berbicara dengan orang tua saya di telepon sebentar di depan manajer saya. Hal-hal menjadi luar biasa sulit bagi saya dan saya terus merasa sangat tidak berdaya. Apa yang terungkap secara online hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi pada saya. Selama 3 tahun, saya mengalami pelecehan fisik, pelecehan verbal, ejekan, dan kebencian dari para anggota. Ketika mereka mulai menyerang secara verbal dan melecehkan nenek, orang tua, dan saudara laki-laki saya yang tercinta, saya merasakan begitu banyak kesakitan. Agensi tahu tentang ini tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya. Mereka mengabaikan saya. Saya merasa seperti terjebak dalam kegelapan tanpa akhir. Aku juga mencoba bunuh diri, tapi pengganggu saya tidak tampak menyesal sama sekali. Mereka tidak terlalu peduli tentang semua ini. Segera saya diminta untuk mundur dari tim dan agensi memaksa saya untuk melafalkan pernyataan yang seluruhnya ditulis dari sudut pandang mereka. Saya dibiarkan berurusan dengan komentar jahat tentang pengunduran diri dan rumor yang menunjukkan bahwa saya adalah orang yang mengkhianati tim. Saya berusaha untuk tetap bahagia, sehat, dan bekerja keras karena saya merasa ini adalah kesalahan saya untuk membuat keluarga saya mengalami kebencian. Namun tidak mudah untuk melupakan kenangan menyakitkan dari masa lalu. Mereka bertahan di hati saya dan akhirnya membuat saya trauma. Saya merasa seperti saya akan menyerah pada trauma. Saya menghabiskan waktu lama untuk menderita dan menjadi beban bagi orang-orang di sekitar saya. Saat itulah keluarga dan teman-teman saya membantu saya. Begitulah cara kami sampai sejauh ini, dan sekarang untuk membantu saudara laki-laki saya dan teman-teman saya juga ingin maju. Melalui ini, saya menyadari bahwa saya masih memiliki begitu banyak orang di sisi saya dan saya bersyukur. Mereka terus menghubungi saya setiap hari menanyakan kabar saya, dan itu memberi saya kekuatan untuk terus maju. Saya juga menyadari bahwa ada banyak orang di luar sana yang mengalami apa yang saya alami dan masih menderita karenanya. Meskipun saya memahami bahwa sebagai manusia, kita tidak bisa akur dan kita dapat memilih untuk membenci, saya tidak percaya penindasan dan kekerasan dapat dibenarkan. Saya percaya penindasan dan pelecehan terhadap siapapun dan dimanapun harus dihentikan. 7 tahun telah berlalu dan saya masih trauma dengan kenangan masa lalu saya. Tetapi saya tidak akan membiarkannya membebani saya.
Meskipun terkadang rasanya tidak mungkin untuk diatasi, saya rasa saya tidak harus menyerah dan hidup dalam kesedihan. Jadi, saya ingin menunjukkan kepada semua orang, terutama mereka yang berbagi pengalaman serupa dengan saya, bahwa kita juga bisa tumbuh darinya dan menemukan kebahagiaan. Dan saya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang tetap mendukung saya, bagaimana saya menang atas situasi ini. Terima kasih telah mendukung saya dan mengirimkan saya begitu banyak kekuatan. Itu benar-benar membantu membuatku merasa berani lagi, kata Lee Hyun-joo. Lee Hyun-joo berbagi bahwa di SP Media belum memutuskan kontrak dengannya, tetapi tidak mengizinkannya untuk mengerjakan apapun. Dia meyakinkan semua orang bahwa dia akan menghadapi gugatan dengan bantuan dan terus berjuang untuk dirinya sendiri sampai masalah tersebut diselesaikan. Dia menulis, "Agensi saya saat ini telah menghentikan semua aktivitas untuk saya. Mereka menolak setiap peluang kerja yang dikirim tanpa berkonsultasi dengan saya terlebih dahulu. Tetapi mereka bersikeras bahwa mereka juga tidak dapat memutuskan kontrak saya. Saya tidak akan membiarkan mereka terus melakukan ini pada saya. Demi saya dan keluarga serta teman saya akan menanggapi tindakan hukum yang mereka ambil terhadap saya dengan bantuan orang-orang yang berada di sisi saya. Saya tahu ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah, tetapi saya ingin mengakhiri ini untuk selamanya. Saya ingin bangkit dari ini dan menunjukkan sisi saya yang lebih sehat, lebih cerah, dan lebih baru. Saya berjanji untuk bekerja keras dan membuktikan kepada Anda bahwa saya masih bisa mengatasinya. Saya berharap kita semua bisa menikmati istirahat bulan April yang baik dan menyenangkan. Terima kasih," tulis Lee Hyun-joo. Di SP Media belum menanggapi pernyataan pribadi dari Lee Hyun-joo, terutama tentang klaim bahwa mereka menolak kesempatan kerja sebagai agensi. Setelah itu, anggota April, Chaewon, dan Yena menolak klaim Lee Hyun-joo tentang tahun-tahun penindasan tim. Menyusul pembaruan Instagramnya mengenai tuduhan intimidasi tim yang terungkap dalam postingan online. Chaewon dan Yena telah mengungkapkan di akun media sosial mereka sendiri untuk menyangkal semua pernyataan tersebut. Chaewon mengklaim bahwa periode waktu antara pradebut tim hingga pengunduran diri mantan anggota sulit bagi semua anggota, tidak hanya Lee Hyun-joo. Dia juga dengan tegas menyatakan tidak ada bagian dari klaim penindasan, pengucilan, pelecehan fisik dan verbal, dan pelecehan yang benar. Selain itu, Yena menjelaskan bahwa sebenarnya Lee Hyun-joo yang akan selalu berusaha menjaga jarak dari yang lainnya. Yena mengklaim para anggota akhirnya menyerah mencoba mengintegrasikan Lee Hyun-joo karena dia selalu menganggap dirinya sebagai korban ketika semua orang menghadapi kesulitan yang sama, dan karena dia akhirnya memanggil anggota tim lainnya sebagai pengganggu. Chaewon menulis, "Halo, ini Chaewon April. Pertama, saya ingin meminta maaf kepada para penggemar karena membuat mereka khawatir dengan banyaknya rumor yang beredar. Saya minta maaf karena telah menyebabkan beberapa kekhawatiran. Saya ingin semua orang di April bergaul saat kami berkumpul untuk bergerak maju bersama menuju tujuan bersama. Saya tidak pernah mencoba membuat anggota melawan satu sama lain dengan cara apapun. Setelah Samin Onni keluar grup, saya menjadi anggota tertua di tim. Jadi saya mencoba untuk menjaga para anggota dan tetap dapat diandalkan untuk semua orang. Faktanya, saya memberi perhatian ekstra pada Hyun-joo yang memiliki kerentanan fisik dan mental pada saat itu. Sejak tahun pradebut 2014 hingga setelah kami debut, semua orang tetap sangat dekat. Ibu saya dan Ibu Hyun-joo bahkan tetap berhubungan secara teratur saat itu. Saya punya bukti untuk membuktikan ini. Aku hanya bisa berharap Hyun-joo ingat, tapi aku juga percaya kebenaran akan segera terungkap. Selain itu, klaim dibuat terhadap manajer kita sangat tidak adil dan tidak benar. Sangat tidak mungkin bagi manajer untuk memiliki begitu banyak pengaruh terhadap bagaimana agensi memutuskan untuk menangani berbagai hal. Ditambah, manajer itu sangat stres karena Hyun-joo pada saat itu. Saya memiliki bukti untuk ini juga. Kami semua masih muda saat kami debut, dan kami semua belum dewasa. Jadi, kami mengalami kesulitan menangani perubahan yang ada. Kami tidak membuat satu orang menderita semuanya. Kami menderita bersama, dan saya tidak ingin menjadi sasaran kebencian lagi karena klaim yang tidak masuk akal dibuat. Tidak ada bagian dari klaim penindasan, pengucilan, pelecehan fisik dan verbal, dan pelecehan yang benar. Saya ingin mengungkapkan apa yang saya ketahui tentang situasi hanya di pengadilan. Jadi meskipun saya merasa ada hal-hal yang sangat tidak adil, saya mencoba untuk tidak membicarakannya. Selain itu, saya tahu saya tidak boleh membuat keputusan gegabah sendiri, jadi saya menunggu. Tapi kuputuskan aku tidak bisa lagi duduk dan menonton lagi. Saya akan memastikan bahwa kebenaran dan hanya kebenaran yang terungkap. Saya menghargai Anda yang dengan sabar menunggu untuk mendengarkan kebenaran. Sekali lagi, saya merasa sangat menyesal harus membuat para penggemar mengalami hal ini. Sekian, terima kasih, tulis Chaewon.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.